Lo pernah ketemu orang yang kelihatannya santai, ramah, nggak neko-neko, tapi keberaniannya bisa bikin satu negara nunduk dan mikir dua kali sebelum macem-macem. Itu dia Munir, guys. Cowok kurus, gayanya kalem, tapi suaranya waduh, guys. Mereka berebut kuasa, mereka menenteng senjata, mereka menembak rakyat, tapi kemudian bersembunyi di balik ketek kekuasaan. Tajam kayak pisau yang baru diasah. Dan ketika suara itu dibungkam, justru namanya makin keras terdengar sampai sekarang, guys. Halo guys, balik lagi bareng gue. Kali ini kita bakal bahas kisah yang bukan cuma tragedi tapi legenda. Cerita tentang Munir Said Tholib, aktivis HAM paling berani yang pernah dimiliki Indonesia. Dan juga kasus pembunuhan politik paling misterius di negeri ini. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa like videonya biar algoritma YouTube juga ikut membela keadilan, guys. Subscribe biar lo nggak hilang kayak dokumen penting negara. Dan nyalain lonceng karena kisah kali ini bakal bikin lo mikir soal keberanian. Dan juga soal siapa temen nongkrong lo yang bisa dipercaya, guys. Oke, siap, kita mulai dari awal banget, guys. Dan guys, enaknya setelah ini kita bahas apa lagi? Komen di bawah ya. Jangan malu-malu, komentar itu gratis, nggak kena pajak, progresif, guys. Munir kecil itu bukan tipe tukang ribut, bukan juga anak yang hobinya narik-narik celana temennya, guys. Dia tipe diem, ngamatin, dan nanya hal-hal yang bikin orang dewasa ngerasa, bentar, ini bocah kok mikir berat gitu. Kayak, kenapa orang miskin diperlakukan beda gitu? Gak tahu, tanya yang mau tanya saya. Itu pertanyaan dia. Bro, umur segitu gue cuma mikir uang jajan, besok dapat apa enggak? Masuk remaja, chip kritisnya makin aktif, guys. Temennya ada yang ditindas dikit, dia langsung maju. Bukan karena sok jagoan, tapi karena emang nggak tahan lihat keadilan, guys. Lo bayangin, kalau ada guru killer pun dia mungkin yang pertama angkat tangan buat nanya hal sensitif. Pakai nanya lagi, kamu melawan kamu. Saya bertanya. Berani banget, guys. Gue dulu mah ketemu guru killer langsung pura-pura jadi tanaman, guys. Di kampus dia masuk dunia aktivisme, guys. Diskusi politik, HAM, isu negara. Sementara gue dulu kuliah diskusi mie ayam di mana yang paling murah. Temennya bilang, Munir itu nggak cuma pinter teori, tapi punya nyali. Kombinasi langka, guys. Biasanya orang pinter teori nyalinya -3. Karir awal di LBH, turun lapangan ketemu korban ngerasain hidup yang nggak adil. Di LBH dia ngurus kasus berat, orang hilang, salah tangkap, penyiksaan, keluarga korban bingung mau ngadu kemana. Munir bukan tipe duduk manis nunggu laporan, dia turun langsung. Kalau dia jadi YouTuber mungkin kontennya investigasi real bukan settingan. Tahun 90-an sampai awal 2000-an situasi lagi panas. Aktivis hilang, konflik di mana-mana. Dan di tengah kekacauan itu, Munir berdiri paling depan kayak karakter film aksi. Tapi ini nyata. Lahirnya Kontras atau Rumah Bagi Para Korban, Munir ikut mendirikan Kontras, organisasi yang kalau disebut beberapa pejabat langsung minum air putih sambil mikir dosa masing-masing. Musuh banyak, ancaman banyak. Munir diawasi, disadap, diikuti, bahkan pernah dikirim bom, guys. Orang lain kalau dapat paket bom mungkin langsung uninstall kehidupan. Tapi Munir makin jalan terus. Kalau gue takut, semua orang bakal makin ditindas, kata Munir. Gila, kalau keberanian bisa dijual, Munir udah kaya raya, guys. Dunia pun mengakui kerja kerasnya. Tapi makin terkenal, makin bahaya. Kayak artis, cuma bedanya ancamannya bukan cuma netizen. 7 September 2004, penerbangan yang mengubah sejarah, guys. Di pesawat menuju Belanda, Munir mengalami sakit hebat setelah minum jus jeruk. Dan 2 jam sebelum mendarat, dia meninggal. Otopsi Belanda menyatakan racun arsenik. Ini bukan film, guys. Ini beneran terjadi. Investigasi kayak benang kusut. Kasusnya rumit banget, guys. Pilot dihukum, bebas, dihukum lagi, bebas lagi. Tapi bohong. Berkas hilang, dokumen janggal, laporan yang gak muncul ke publik. Kalau ditaruh di film trailer politik, orang bakal bilang, lebay amat. Padahal ini kenyataan. Istrinya Suciwati berdiri paling depan melanjutkan perjuangan Munir. Bangun Omah Munir, kampanye keadilan, dan jaga nama suaminya tetap hidup. Setiap 7 September nama Munir selalu disebut. Dia sudah jadi simbol keberanian melawan ketidakadilan, guys. Kenapa penonton Indonesia suka cerita Munir? Karena lengkap, guys. Misteri, politik, tragedi, keberanian. Assalamualaikum waalaikumsalam. Kayak film, tapi lebih seram karena semuanya nyata. Poin-poin kritis penting dan jasa-jasa Munir, warisan yang gak bisa disangkal, guys.
Sebelum kita nutup, ada beberapa poin-poin penting yang sering kelewatan kalau orang cuma dengar cerita Munir sekilas. Ini bukan jasa sembarangan guys, ini kerjaan yang kalau lo suruh negara maju pun belum tentu berani. Yang pertama, Munir bongkar kasus penculikan aktivis saat 1997 sampai 1998. Dia ikut mengumpulkan data, wawancara keluarga korban, dan menekan pemerintah buat buka daftar nama aktivis hilang. Tanpa dia, banyak keluarga mungkin cuma bisa nunggu tanpa kepastian. Bayangin ya guys ya, negara yang hilangin tapi rakyat yang sibuk nyari. Yang kedua, Munir jadi tokoh utama advokasi korban penyiksaan negara. Dia mempopulerkan isu yang waktu itu dianggap tabu. Kayak ngajak makan bakso pakai es krim guys. Aneh. Tapi dia bikin semua orang akhirnya ngelihat realita guys. Indahnya pemandangan. Yang ketiga, perjuangan menyelesaikan konflik dan pelanggaran HAM di Aceh dan Timor Timur. Dia turun ke lapangan, kumpulin bukti, dengerin cerita korban. Ini kerjaan yang bukan cuma butuh otak, tapi nyali yang kalau dijual mungkin bisa bayar cicilan rumah 3 tahun guys. Yang keempat, mendirikan Kontras, rumah untuk para korban. Tanpa Kontras, banyak kasus hilang. Penyiksaan dan kekerasan negara bakal tenggelam kayak harddisk jatuh ke sumur. Yang kelima, mendorong pembentukan Komnas HAM. Dia bukan cuma kritik, tapi ngasih standar. Ini lembaga negara, bukan tongkrongan. Kerja dong gitu. Yang keenam, Munir berjuang untuk membuka reformasi sektor keamanan. Dia mendorong agar militer dan aparat tunduk pada hukum. Guys, ini level keberanian yang jarang ditemui. Kayak lo negor preman pasar soal parkir liar. Berapa? Mahal kali. Jangan. Iya. Dari tadi kayak lu jadi gua akurat. Makasih ya. Tapi ini level nasional. Yang ketujuh, membangun kesadaran publik bahwa HAM itu bukan barang impor. Dulu isu HAM dianggap cuma gaya-gayaan aktivis. Munir bikin orang sadar hak asasi itu makanan pokok, bukan cemilan. Yang kedelapan, suara moral saat banyak orang takut ngomong. Ketika banyak pihak memilih diam karena resiko, Munir maju duluan. Ini definisi berani sebelum diminta. Yang kesembilan, menginspirasi generasi muda untuk kritis. Tanpa Munir mungkin banyak aktivis baru bakal takut mulai. Sekarang banyak mahasiswa berani demo, bukan karena kuat, tapi karena ada panutan dulu. Yang kesepuluh, mengubah cara media dan publik melihat negara. Dulu kritik negara dianggap dosa sosial. Munir bikin kritik jadi bagian dari demokrasi. Ya kayak servis rutin gitu. Kalau nggak dilakukan, mesin negara bisa ngadar. Tung. Ama Harley wa oge pun bisa nih kayak ini. Tung. Oke. Itulah guys poin-poin penting yang bikin nama Munir bukan hanya besar tapi berat. Beratnya bukan karena font tebal, tapi karena kerjaan yang dia lakukan itu ngubah arah sejarah Indonesia. Jadi itu guys kisah Munir dari kecil sampai jadi legenda yang namanya masih bikin banyak pejabat mikir 2 kali sebelum tanda tangan dokumen aneh-aneh. Suara yang dicoba disenyapkan malah makin kencang. Ibarat lo matiin alarm HP, tetap bunyi. Karena ada alarm jam 2, jam 2 5 menit, jam 2 7 menit. Munir mungkin udah nggak ada secara fisik, tapi dia ada orang berani ngomong kebenaran. Tiap ada yang berdiri melawan ketidakadilan, nama Munir ikut berdiri di barisan depan. Dia bukan cuma aktivis, dia kompas moral. Kalau kita lupa cerita ini, kita bisa hilang arah. Kayak motor tanpa bensin, cuma bisa dorong doang guys. Kalau lo ngerasa cerita ini penting, jangan lupa like videonya, biar algoritma sadar kalau konten sejarah juga bisa keren guys. Subscribe biar lo nggak hilang kayak dokumen negara tahun 1998. Dan komen lanjut bahas sejarah aktivis lainnya. Atau kasih nama toko, gue bacain sambil nyeruput kopi biar makin dalam. Dan share biar temen lo juga makin pinter. Minimal paham sejarah, bukan cuma paham gosip artis guys. Gue pamit dulu guys, tetap kritis, tetap berani, tetap melek sejarah. Dan seperti biasa, abis ini enaknya kita bahas apa lagi guys? Tulis di komentar, gue tunggu. Jangan cuma nonton terus kabur kayak maling sendal. Begitu saja guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.